Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Spot Family yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari baru yang Engkau beri. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya kami boleh menjadi pelaku firman dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Spot Family. Judul renungan pagi hari ini adalah kekudusan sama dengan gaya hidup. Ya, tema ini diambil pas hari Harnas kaum wanita ya. Judulnya itu adalah holiness temanya. Jadi saya akan memperluas lagi tentang kekudusan ini. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 firman Tuhan berkata bahwa kita hendaklah menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Kata hendaklah di sini berarti merujuk pada sebuah saran. Ya, hendaklah gitu. Atau anjuran atau nasihat. Kata hendaklah itu boleh dibilang mengajak gitu. Mengajak ya, Rasul Petrus itu mengajak. Berarti dibuat berdasarkan kemauan, kekuatan, kehendak atas pilihan atau keputusan. Mengapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, Rasul Petrus menasihatkan agar kita hidup kudus, bahwa kita harus menyadari status kita yang telah memperoleh keselamatan sebagai umat dari Allah yang kudus. Karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yaitu hidup di dalam penyembahan berhala sebagaimana nenek moyang kita melakukannya dahulu. Ya. Kita sadar bahwa harga tebusan itu melampaui nilai emas dan perak. Yaitu kita ditebus dengan darah anak domba Allah, ialah Yesus Kristus. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Begini bunyinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita menyadari bahwa kekudusan itu harus kita menyadari, kita sadar ya bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, agar kita menjadi serupa dengan Allah Bapa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Karena Allah itu kudus, maka kehendaknya menguasai kehendak kita. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya menguasai emosi kita. Seluruh keberadaan kita akan dipenuhi olehnya. Ketika Roh Allah memenuhi hidup kita,
kita tidak akan digoyahkan oleh penderitaan maupun siksaan, sengsara, kematian, dan kesakitan dunia ini. Jadi Tuhan beri kekuatan ya kepada kita kalau kita hidup kita itu seperti Allah yang kudus. Jadi kita dapat melakukan segala sesuatu itu dengan kehendak Allah ya yang sudah merasuki seluruh hidup kita. Jadi segala kita ingin berbuat apa gitu pasti kita dikuasai. Ya, kita ingin berbuat tidak benar gitu pasti seluruh tubuh kita dikuasai. Tuhan yang memenuhi seluruh hidup kita. Yang ketiga, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu sangat peka. Sangat peka itu mudah merasa, cepat tanggap, atau sensitif terhadap dosa. Jika ada sedikit ketidakbenaran atau ketidaksucian atau motivasi yang salah, kepalsuan, kecurangan, penyelewengan, atau ketidakjujuran, kita pasti akan merasakannya. Yang keempat, menjunjung tinggi firman Tuhan. Firman adalah tulisan Allah. Hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Alkitab. Ketika seseorang hidupnya dipimpin Roh Tuhan, dia akan menjunjung tinggi firman yang tertulis dalam Alkitab dan tidak akan memperdebatkannya di antara pengertian yang berbeda-beda, doktrin-doktrin atau tradisi-tradisi yang ada. Mari kita berpatokan atau berpegang atau percaya kepada firman saja. Karena firman itu adalah Allah. Firman itu tertulis, hukum-hukum Allah itu tertulis di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi hidup kudus adalah gaya hidup orang-orang percaya yang telah mengalami anugerah penebusan dari Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini hamba sudah menyampaikan Tuhan bagian dari firman-Mu tentang kekudusan. Biarlah kami boleh melakukan ya Tuhan. Kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, menjadi sama ya Tuhan. Karena Engkau kudus, maka hidup kami pun harus kudus seperti Engkau. Kami ingin belajar terus ya Tuhan, agar kami dapat memperbaiki seluruh kehidupan kami. Yang lama kami buang dan kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapak, berkati seluruh kehidupan kami hari ini. Dan sampai kembali malam Tuhan, kami beristirahat, kami serahkan semua seluruh hidup kami di dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.